Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Hey guys, welcome back my YouTube channel Mata Horor. Guys, sebelum aku cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian biar aku semangat untuk buat konten berbagi pengalaman mistis di sekitar kita untuk kalian semua. Thank you. Guys, aku akan cerita tentang pengalaman mistisku di Sorong, Papua Barat Daya. Jadi kalian jangan bilang Papua itu nggak ada hantunya. Papua itu biasa, kayaknya nggak ada horornya. Kalian salah besar guys. Dimanapun tempat yang kita pijak itu pasti ada, dan aku percaya. Ya mungkin banyak orang yang ada yang percaya, ada yang enggak, tapi kita nggak bisa maksakan mereka. Yang terpenting kita percaya aja, dan yang penting kita tuh nggak musyrik gitu guys. Jadi kita larinya tetap ke Allah, bukan ke hal-hal kayak gitu. Nah, jadi guys, aku mau cerita ke kalian. Di Papua ini kayaknya partnya banyak banget nanti, jadi aku akan sambungin aja karena ini panjang banget guys. Jadi gini guys, di tahun 2020 akhir, Oktober atau November guys. Jadi saat itu kita udah hampir 9 bulan, hampir ya 11 bulan lah hitungannya. 10 bulan deh guys, kita pindah tuh awal November. Jadi kita pindah, terus kita pindah itu kayak ngerasa nggak nyaman aja di kontrakan lama. Ini kita pindah, terus kita pindah itu di ini masih satu kabupaten ya guys, cuman beda distrik. Kalau orang Papua bilang beda kecamatan kalau di Jawa. Terus habis itu kita pindah di tempat yang agak ramai ini. Terus kita scroll di marketplace, suami aku cari-cari tentang kontrakan. Oke, nemu, cocok. Dan kalian tahu kontrakan ini tuh tempatnya tuh di tengah-tengah kebun tomat sama cabai. Jadi satu jalan masuk itu tuh kayak kebun-kebun kayak gitu. Terus rumahnya pun jarang-jarang, kayak berapa meter ada rumah, nanti udah nggak ada lagi kayak gitu. Kiri kananku nggak ada tetangga guys. Tetanggaku ya sebelah satu kontrakan aja, jadi 2 kontrakan itu sama rumahnya yang punya kontrakan gitu. Nah, si punya kontrakan ini juga orang Jawa guys. Aku nggak bisa nyebut kotanya ya, aku sebut aja di Provinsi Jawa Tengah. Nah itu, terus habis itu kayak kita biasa aja kan, saling kenal kayak gitu. Ibu kosnya juga bagus gitu. Nah terus nggak tahu kenapa ya guys, kita tuh kalau setiap kita di rumah itu tuh bawaannya kayak pengen marah, kayak hawanya tuh panas gitu loh, kayak nggak nyaman aja. Mau dibuat sholat enggak, tuh ngaji juga kayak nggak enak juga. Terus kalian tahu guys ya, jadi kontrakan itu kayak ada gerbang depan, terus tempat cuci baju, bukan tempat ya, kayak untuk jemur baju. Terus ada ruang tamu, belakangnya kamar, terus belakangnya baru kamar mandi, dapur. Nah di tengah-tengah tuh ada lorong guys. Dari awal masuk tuh kayak lorong ini yang bikin kayak ngeri gitu kan ya guys. Lorongnya tuh lumayan panjang gitu loh, kayak gelap gitu tengahnya. Nah terus nggak tahu kenapa pokoknya nggak nyaman di situ tuh, nggak nyaman. Terus akhirnya tuh kayak nggak nyaman gitu kan guys di situ. Terus entah anakku juga rewel gitu kan. Terus kayak nggak tahu kenapa ya, akhirnya tuh sering banget digangguin, kayak ada suara-suara kayak gitu. Cuman ya karena aku bisa melihat, jadi aku pikirnya biasa, itu kayak penghuni rumah aja gitu. Dan ini tuh yang kayak antara percaya nggak percaya ya guys ya. Aku juga nggak mau suuzon, tapi kan emang kenyataannya kayak gitu. Jadi waktu itu si pemilik rumah ini ngasih air degan hijau, tapi dia ngasihnya es gitu guys, dalam bentuknya es. Terus aku sama suami aku ya nggak berpikir yang gimana ya, apalagi suami aku
Guys, kalian tahu suami aku tuh orangnya denial banget, dia nggak percaya tentang hantu-hantu kayak gitu atau hal tak kasat mata gitu, dia nggak percaya guys. Dia nggak percaya, bahkan dia nganggap aku tuh kayak bersekutu dengan mereka. Aku tuh kayak, ya dia nggak percaya gitu loh guys. Aku cuman diem aja, ya udah, nanti suatu saat kamu bakal percaya. Nah, ketika kita udah dikasih minum es itu, ya kita minum guys. Tapi anak-anak aku dua ini nggak minum, cuman aku sama suami aku yang minum. Terus ketika aku udah minum sama suami aku, malamnya tuh kita ribut besar guys, dan nggak ada masalah, kayak kita cuman duduk bareng main HP terus cekcok kayak gitu. Aku juga heran guys, kayak ya Allah kenapa sih, padahal kita nggak kenapa-kenapa gitu loh. Cekcok kayak gitu, terus akhirnya marahan, terus habis itu ya udah baikan lagi. Terus ya kita masih belum ini, sampai akhirnya tuh kan karena kita udah ribut besar, baikan terus ribut lagi kayak gitu loh guys. Kayak nggak tahu kenapa bawaannya tuh kayak marah aja. Terus akhirnya kan anak aku sih yang kecil yang nomor 2 ini nangis terus. Dia nangis terus. Eh, aku juga bingung, si kakaknya pun juga ikut nangis. Terus kalian pengen lanjut part berikutnya? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke sosial media kalian. Nanti aku kasih part selanjutnya. Bye-bye.